Disclaimer. Eh, Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama saya Rifka. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau melanjutkan lagi di video saya sebelumnya. Video saya sebelumnya itu saya membahas koin-koin yang saya beli ya. Kebetulan kemarin saya sudah bikin videonya, dan untuk kesempatan hari ini saya akan membeberkan Seilah membeberkan segala koin-koin apa saja yang saya beli waktu kemarin ini. Nah, di sini saya sudah masuk ke koin market cap. Ini dia koin yang kemarin saya beli. Mungkin dari sebagian kalian udah banyak yang tahu juga, atau mungkin di sini juga ada yang belum tahu. Nah, di sini yang inilah koin yang saya beli. Ini kalau nggak salah ya, maksudnya koreksi saya bila saya salah. Ini punyanya lokal juga, saingannya dari yang kemarin. Seilah saingan, kayak apa aja saingan. Dan peringkatnya juga masih ya 3 ribuan. Untuk harganya sendiri waktu saya beli kemarin itu harganya di 400-an ya, untuk 400 rupiahan kemarin. Karena saya juga saya juga ngecek bahwa harga di pembukaannya itu kalau nggak salah di harga besar juga sih, kalau nggak salah ya, di harga 400-an ya kan. Sudah nggak bisa load. Nah, harga segini gitu ya, di harga 444 ribu rupiah. Saya sempat berpikir kok harga bukanya mahal banget ya di 444, sedangkan di toko di sebelah gitu ya, yang kemarin video saya kemarin itu murah banget. Karena setelah saya searching dan saya riset ulang kembali, bla 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 bla, penuh dengan segala cara. Nah, saya waktu itu kemarin beli di harga ini teman-teman, di harga 444. Jadi bisa dikatakan saya sudah untung ya, sudah untung sekitar 44% ya. Ya, ya kurang lebih segitulah mungkin ya. Saya harus hitung juga soalnya. Kenapa sih saya beli koin ini gitu ya? VCG lah, kita pakai singkatnya VCG, karena sama seperti sebelumnya. Jadi mereka juga punya metaverse sendiri gitu ya. Ini untuk saya penjelasannya melalui ini ya, sebentar. Nah, untuk teman-teman yang misalnya pengen ngecek di websitenya, kalian silahkan ngecek aja websitenya di vcgames.io. Nah, ini untuk website resminya ya. Untuk website resminya ini smart kontraknya, kalian bisa jalan-jalan ke websitenya, nanti bisa kalian cek di websitenya. Terus ini kebetulan loading ya, maaf, koneksinya lumayan jelek gitu ya. Dan total yang saya lihat itu ini total supply-nya sedikit banget, hanya 100 juta unit ya, hanya 100 juta unit. Kebetulan saya punya sekitar 600-an unit kalau salah ya. Ratusan lah, saya belum punya ribuan. Karena saya tuh nggak mau ambil risiko yang begitu besar. Jikalau saya rugi, nggak gede gitu ya ruginya, karena saya belinya cuma sedikit. Tapi kalau misalkan saya untung juga nggak gede, karena modal saya juga sedikit. Nah, balik lagi ya, yang namanya investasi kripto untuk long term
ya untuk long term ya, bukan untuk trading future, untuk long term. Jadi kita beli di harga serendah-rendahnya, kita jual pas tinggi-tinggi gitu. Itu yang saya mainkan untuk saat ini saya mainkan, karena saya tuh nggak mau ambil risiko. Sebelumnya saya ngomong kayak gini tuh karena mungkin dari kalian ada yang main future, main cepat gitu ya. Main cepat tuh dalam artian kalian melihat chart, terus kalian bisa prediksikan, kalian pakai technical analysis kalian, bahwa ini ada kenaikan sedikit, kalian beli, jual lagi di sedikit gitu. Itu yang future. Dan itu pakai leverage yang perkalian, kali 5, kali 10, kali 15, kali 20, sampai kali 125 gitu ya. Itu memang menguntungkan sekali. Tapi ada tapinya loh ya. Tapi itu resikonya juga sangat besar sekali. Kenapa saya bilang resikonya sangat besar sekali? Jika kalau kalian tidak menggunakan stop loss ya sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena uang kalian bisa habis gitu di situ. Nah, yang saya mainkan di kripto ini adalah spot market. Jadi saya membeli di harga murah. Ketika harga barang yang saya beli itu naik harganya, saya bisa jual di situ. Gitu. Tapi itu tidak instan ya. Tidak instannya itu kadang, misalkan nih, saya baru beli berapa hari, tiba-tiba langsung naik. Nah, mungkin kebanyakan orang sudah banyak yang beli juga. Jadi akhirnya si jumlah supply-nya kan mulai menyusut gitu ya. Akhirnya banyak yang jual, ada yang beli lagi gitu. Karena mungkin mereka udah beli di harga 300, 200, karena kan ada historinya kan. Nah, balik lagi ke yang coin market. Nah, ada historinya, data historis. Mungkin mereka ini orang-orang yang membeli di harga murahnya, di 250, 291, 344, 208, 209, 208, 209, 271, 265. Ini orang-orang mungkin yang mereka dibeli di tanggal ini, tanggal 2 Februari, 1 Februari, 31 Januari, 30 Januari, 29 Januari, 28 Januari. Ini teman-teman atau orang-orang yang sudah membeli di harga segini, mungkin mereka ya banyak yang jual di harga segini juga. Karena mereka sudah profit setengahnya lah, 50% lebih lah. Sekarang kan sudah tembus harga Rp600 gitu ya. Mereka sudah take profit gitu. Nah, kalau saya pribadi nggak seperti itu, karena kebetulan koin yang saya beli cuma sedikit, saya biarin aja gitu. Kenapa saya biarin? Karena saya masih berspekulasi, atau menurut analisa saya gitu, analisa pribadi loh ya, bukan untuk mengajak kalian untuk membeli koin-koin micin ya, enggak. Jadi menurut analisa saya pribadi, karena jumlah supply-nya sedikit, hanya 100 juta gitu ya, sedangkan beda sama pesaingnya kemarin yang jumlahnya lebih banyak gitu ya. Nah, di sini saya tuh tertarik gitu. Jadi saya tuh keinget di 2013 kalau nggak salah itu. Waktu itu saya pertama kali main kripto di tahun itu Bitcoin ya, BTC ya waktu itu. BTC itu ya sudah lumayan besar juga sih ya. Sudah lumayan besar, dan harganya juga sudah nggak ngotak waktu itu. Udah di atas ya 100 jutaan lah, sudah di atas 100 jutaan waktu itu. Dan saya nggak beli karena waktu itu
saya masih berpikiran kripto itu tidak menguntungkan gitu ya, karena harganya itu tadi yang berfluktuatif, tiba-tiba besar, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, tiba-tiba naik lagi, tiba-tiba turun. Nah di situ. Tapi seiring berjalannya waktu, saya belajar terus menerus. Saya lumayan lama juga sih saya belajar, karena di dunia kripto ini kita nggak ada yang master ya. Kalau menurut saya nggak ada yang master. Karena kenapa? Karena setiap tahunnya, atau setiap katakanlah setiap tahunnya itu ada token-token baru yang ingin mendatangkan, misalnya datang barang baru, datang token baru, otomatis kan harga dengan supply-nya yang saking banyak supply gitu ya, otomatis mengguncang token-token yang sudah listing duluan gitu, jadi akhirnya ya pasar kan selalu berubah ya, namanya pasar lah. Kalian tahu sendiri kalau kalian pergi ke pasar real, kayak pasar ini, katakanlah pasar A gitu ya, pasti kan harganya juga ya kadang suka nggak ngotak kan, tiba-tiba harga minyak gitu, kayak sekarang ini harga minyak misalkan lagi naik gitu, 1 liternya sampai 40.000 gitu. Kok bisa harga 1 liter 40.000? Ya karena stoknya nggak ada. Nah balik lagi sama kripto juga, semakin stoknya berkurang, otomatis si harga itu akan melambung naik. Kita ambil contoh yaitu tadi yang saya cerita, Bitcoin. Kalau kita lihat ya, Bitcoin itu stok atau supply-nya itu emang sedikit, cuman paling sedikit lah mungkin ya. Untuk Bitcoin ini cuma sedikit sekali, ini Bitcoin cuma 21 juta ya kalau nggak salah saya. kalau nggak salah itu cuma 21 juta ya, 21 juta supply. Nanti kita lihat, nah di sini ini cuma 21, dan sekarang peredaran supply yang beredar kan sudah 18 juta. Sedangkan banyak orang-orang yang mining BTC udah berapa puluh ratusan mungkin atau ribuan yang mining BTC. Itu saya ngomong bukan dari negara kita aja ya, dari negara-negara lain juga sama, mereka juga mining juga, entah itu koin-koin apa aja. Dan menurut saya BTC ini sudah sangat keterlaluan. Kenapa keterlaluan? Karena harganya tuh nggak pernah turun lagi. Maksudnya turun tuh dalam artian gini. Jadi kalau kita lihat chartnya per tahun ya, kita lihat chart per tahun nih. Kita all aja ya, all. Dari 2014 ini, mungkin dari 2014 ya kalau di sini ya, di coin market ya. Mereka terus naik loh. Terus naik kan. Ini kalau kalian zoom ini terus naik loh. Nih. Kalian naik. Kalian terus kalau zoom itu terus naik loh. Walaupun memang itu tadi fluktuatif gitu ya. Mungkin ya teman-teman ada yang pernah beli di tahun berapa gitu ya, tahun 2014, 13, 12 yang beli harga waktu itu masih 90 juta, ada yang mungkin 50 juta, ada yang beli di harga 60 juta, dan sekarang masih ngehold sampai sekarang gitu ya. Itu saya salut banget sih, karena mereka tuh berkeyakinan bahwa di harga segini itu masih naik, apalagi di harga 900 waktu di bulan Maret kalau nggak salah ya, di bulan Maret apa kapan itu, pokoknya di bulan Maretan lah kalau nggak salah itu. Ini rada susah ngeliat chartnya untuk ngeklik, atau sampai tembus ke 800 jutaan, 900 jutaan lah kalau nggak salah itu. Berarti kan masih orang-orang yang beli BTC dari lama ini, mereka tuh masih berkeyakinan bahwa harga BTC itu pasti akan terus masih terus naik gitu. Entah itu mungkin nantinya akan menembus sampai 100.000 dolar, ya nggak tahu, saya nggak tahu juga, karena banyak sekali yang membeli Bitcoin ini dan paus ini juga banyak. Mungkin bisa dihitung jari lah yang punya Bitcoin itulah, paling banyak mungkin punya 10.
atau mungkin dirata-ratain mungkin paling banyak 10 atau 3, atau ya mungkin yang beda dari 10 gitu ya. Balik lagi untuk kalian yang istilahnya membeli koin-koin yang koin-koin bucin kayak sekarang yang tadi saya jelasin, koin ini apa namanya, punyanya Raffi Ahmad ini, ya kalian harus searching dulu lah, harus lakukanlah riset kalian masing-masing gitu, karena ya itu tadi keputusannya nanti kalian bisa menentukan sendiri gitu. Kalian mau beli atau mau tidak gitu. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Mohon maaf jika dari penyampaian, dari tutur kata saya kurang jelas, saya minta maaf. Karena ya saya tidak sempurna karena saya bukan manusia yang sempurna gitu, saya minta maaf. Untuk bila ada yang mengajukan pertanyaan ke saya, silahkan kalian tulis di kolom komentar aja, nanti insya Allah saya balas. Saya akan berusaha jawab dengan sebisa saya. Mungkin segitu dulu ya teman-teman ya. Sampai jumpa pada video berikutnya.